saya mau minta tanggapan dulu dari Bu Mufidah, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gufron, Mbak Maria, Mbak Husnul, dan Mbak Devi. Jadi terkait Inpres 1 2022, ini menurut saya menambah deretan beban rakyat Indonesia pada saat ini. Menambah deretan karena kemarin-kemarin udah ada Mbak Maria, cukup banyak gitu ya. Nah, kalau untuk manfaat dari BPJS Kesehatan, clear ini memang memberikan manfaat, sangat memberikan manfaat dan banyak masyarakat yang sangat terbantu lah. Tadi Mbak Devi sudah melakukan penelitiannya, memang memberikan manfaat. Tetapi ketika keluar Inpres 1 2022 yang melibatkan 30 KL, ya 30 KL dilibatkan di sini. Kalau untuk Kemendagri, kemudian kepala daerah memang dari dulu sudah terlibat ya. Kemenkes sudah terlibat, Kemensos, karena memang olah datanya ada di sana pasti sudah terlibat. Nah, yang menjadi hal yang perlu dikritisi adalah yang pertama, ketika memang targetnya adalah, ini kan Inpresnya namanya tentang optimalisasi JKN. Ya. Nah, kalau memang optimalisasi JKN itu kan ada menambah peserta dan mengoptimalkan ataupun mengaktifkan peserta-peserta yang sekarang ini mulai banyak pasif. Ya. Nah, dua hal ini sebenarnya masih bisa dilakukan dengan berbagai cara lain yang tidak menambah deretan beban rakyat Indonesia. Contohnya PBI. Sekarang ini kita sama-sama tahu bahwa sedang dilakukan cleansing data dan ini amanah yang sudah sangat lama yang sudah selalu dibahas di rapat dengan Komisi 9. Namun memang leading sektornya adanya di Kemensos ya. Dan PBI ini kuotanya sangat besar ya. Sehingga kalau memang peserta aktifnya ini akan dihidupkan kembali, kemarin malah banyak peserta PBI menambah jumlah peserta, kemarin malah banyak yang melakukan laporan kepada kami pada saat kami reses bahwa PBI ini banyak yang di drop. Ya, kemarin juga udah banyak lah beritanya. Dan itu memang betul. Nah, PBI ini harus benar-benar di cleansing data, di data ulang supaya yang masuk ke PBI ini benar-benar masyarakat yang miskin, yang tidak mampu, atau yang sekarang ini kan definisi miskin juga sudah mulai banyak yang berubah kan. Tapi karena kan terdampak pandemi. Aturannya kan juga panjang Bu, banyak juga. Ya, kalau PBI harusnya memang dipermudah. Justru Inpresnya ini harusnya Inpres yang terkait dengan optimalisasi ke peserta ataupun jaminan kepada rakyat miskin untuk masuk di PBI. Karena khususnya adalah masyarakat yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan secara rutin ya. Itu kan ada kategorinya, ada pekerja penerima upah, ada pekerja bukan penerima upah, itu ada klasifikasinya. Dan itu kita sudah sering bahas. Artinya PBI ini harus dioptimalkan tepat sasaran dan harus transparan ketika terjadi cleansing data, kemudian di data ulang, PBI-nya siapa aja yang harus masuk PBI ini harus benar-benar ada transparansi di situ. Sehingga masyarakat juga bisa akses bahwa saya memang ingin sebenarnya siapa sih yang nggak mau di cover biaya kesehatannya ketika sakit ya. Tapi kan kemudian pada saat ini juga ada satu situasi ability to pay itu menurun Mbak Maria. Nah, untuk masyarakat ataupun peserta BPJS Kesehatan yang ability to pay-nya itu menurun, ini kita sudah usulkan sebenarnya ada relaksasi di dalam iuran BPJS Kesehatan ini. Relaksasi iuran BPJS Kesehatan ini bisa diberikan kepada peserta BPJS yang saat ini mengalami dampak pandemi COVID-19 cukup berat sehingga ability to pay-nya menurun. Supaya tetap bisa aktif status pesertanya dan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Karena pada prinsipnya ya kalau kami memahaminya bahwa layanan kesehatan itu hak rakyat. Jadi kewajiban negara, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Husnul, ini kewajiban negara. Jadi kewajiban negara ini berarti tinggal dialokasikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengcover seluruh masyarakat yang tidak mampu untuk masuk ke PBI. Bila perlu tambah kuotanya untuk PBI. Alhamdulillah kan sekarang tidak defisit lagi nih BPJS Kesehatan. Artinya harusnya sudah bisa mengcover lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga semua masyarakat tidak mampu tercover di situ oleh PBI dibiayai oleh negara. Tinggal masyarakat yang mampu, inilah yang kemudian kita lakukan edukasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, sehingga semuanya bisa tercover. Dan kalau dari penambahan peserta tadi, Prof. Gufron menyampaikan sudah 86%, kan tinggal dikit lagi sebenarnya. Artinya Inpres ini memang ya kalau untuk terlalu
mahal gitu ya kalau menurut saya untuk menambahkan sekian peserta dengan begitu banyak urusan. Dan yang harus diingat adalah bahwa setiap rakyat Indonesia punya hak mendapatkan pelayanan publik. Dan ini berdampak terhadap banyak sekali pelayanan publik. Bahkan terhadap secara tidak langsung terhadap anak-anak yang akan belajar sekolah. Karena ada pesan untuk instruksi kepada Kemendikbud agar peserta didik, itu kan peserta didik berarti pelajar. Berarti gimana nanti kalau memang misalnya ada pelajar yang tidak mampu ya untuk sekolah aja udah berat membayar kuota internet gitu kan. Bagaimana? Ini kan harus realistis lah menurut itu beberapa saya. catatannya. Artinya sebenarnya BPJS ini real manfaatnya dan juga sudah cukup dengan memaksimalkan layanan dan juga programnya. Pak Dirut, kami butuh responnya. Usai jeda sesaat lagi.